pertama, infeksi virus dengue. Infeksi virus dengue merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Infeksi virus ini menyebabkan suatu penyakit dengan spektrum luas, yaitu demam dengue atau DD, demam berdarah dengue atau DBD, dan sindrom shock dengue atau SSST. Yang kedua, protein NS1 merupakan glikoprotein dengan berat molekul 50 kDa, diekspresikan dalam dua bentuk, yaitu membran associated atau MNS1 dan secreted SNS1. Dan protein NS1 mempunyai sifat imunogenik yang tinggi dibandingkan dengan protein non-struktural yang lain, meskipun belum banyak diketahui fungsinya. Yang ketiga, antibodi IgM dan IgG. Antibodi dengue merupakan dari infeksi virus dan muncul respon imun balik humoral maupun seluler, antinetralisasi, antihemaglutinasi, antikomplement. Antibodi yang muncul pada umumnya adalah IgG dan IgM. Pada infeksi dengue primer, antibodi mulai terbentuk, dan pada infeksi sekunder di mana kadar antibodi yang telah ada meningkat atau booster effect. Infeksi virus dengue. Etiologi virus dengue termasuk dalam famili Flaviviridae dan mempunyai 4 serotipe yang berbeda, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, DEN4, yang semuanya dapat menyebabkan demam dengue dan demam berdarah dengue. Virus dengue ditularkan oleh nyamuk dari genus Aedes seperti Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Selanjutnya, patofisiologi. Nah, seseorang mendapatkan gigitan nyamuk yang terinfeksi virus dengue. Setelah itu, virus tersebut akan bereplikasi di kelenjar limfoid regional. Terus disebarkan melalui sistem limfatik dan aliran darah menuju jaringan yang lainnya. Periode inkubasinya berkisar dari 3 sampai 14 hari, tetapi biasanya 4 sampai 7 hari. Virus dengue bisa menimbulkan infeksi primer dan infeksi sekunder. Selanjutnya, manifestasi klinis. Nah, terdapat tabel ya di PPT-nya. Itu tuh tabel derajat DBD berdasarkan klasifikasi WHO tahun 2011. Terdapat demam dengue itu dengan tanda dan gejalanya itu demam dengan disertai gejala nyeri kepala, nyeri seotot, nyeri sendi, nyeri retroorbital. Terus manifestasi pendarahan dan tidak ada perembesan plasma. Sedangkan pada hasil uji laboratoriumnya itu leukopenia, jumlahnya itu leukositnya kurang dari 4.000 sel per milimeter kubik. Nah, sedangkan trombositnya kurang dari 100.000 sel per milimeter kubik. Lalu ada peningkatan hematkrit yaitu 5% sampai 10%. Nah, tidak ada bukti perembesan plasma. Selanjutnya itu ada DBD yang derajat 1 dengan gejala demam dan manifestasi pendarahan, uji banding positif dan tanda perembesan plasma. Trombosit itu kurang dari 100.000 sel per milimeter kubik. Nah, peningkatan hematokritnya itu 20%, dan hasil uji lab itu antara derajat 1, 2, 3, dan 4 DBD itu hasilnya sama. Sedangkan gejalanya yang berbeda pada derajat 2 itu sama seperti yang tadi pada derajat 1, namun ditambah dengan pendarahan spontan. Pada derajat 3 itu sama seperti derajat 1 dan 2, tapi ditambah kegagalan sirkulasi, nadi lemah, hipotensi, gelisah, diuresis menurun. Lalu ada syok berat. Yang keempat, ada syok berat dengan tekanan nadi yang tidak terdeteksi. Nah, selanjutnya itu ada infeksi virus dengue, ada yang asimptomatik dan simptomatik. Nah, kalau yang simptomatik dibagi menjadi 3, ada demam tidak spesifik, ada demam dengue, dan ada demam berdarah dengue. Nah, yang tidak spesifik ada 2, yaitu pendarahan positif dan pendarahan negatif, dan DBD pun dibagi menjadi 2, ada shock positif dan shock negatif.
Assalamualaikum, saya Adela. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pemeriksaan serologi dari pemeriksaan Denji ini. Yang pertama ada isolasi virus dalam kultur yang memiliki harga yang lumayan mahal. Lalu ada deteksi virus RNA melalui reverse transcription PCR. Lalu ada antibody IgG spesifik IgG IgM. Lalu ada hem agglutination inhibition test. Lalu ada juga non-structural protein 1 atau NE1 antigen. Nah, untuk gold standarnya itu biasanya merupakan gabungan dari beberapa pemeriksaan tersebut. Ada beberapa metode pemeriksaan virus. Yang pertama ada isolasi virus, yang merupakan cara yang paling baik untuk diagnosis laboratorium adanya infeksi Denji karena langsung mengetahui jenis virus penyebab. Namun banyak kendala untuk isolasi virus ini karena dibutuhkan jumlah virus yang banyak pada sampel darah, di mana hal ini terjadi pada saat viremia yang berlangsung singkat hanya beberapa hari saja. Selain itu, dibutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya, serta memerlukan peralatan yang khusus dan mahal termasuk untuk identifikasi virusnya. Lalu yang kedua ada hem agglutination inhibition. Tes HI ini merupakan tes sederhana, sensitif, dan mempunyai keuntungan penggunaan reagen yang dipersiapkan secara lokal. Kerugiannya itu serum sampel harus diberikan aseton atau kaolin untuk memindahkan non-specific inhibition of hem agglutination. Uji HAI merupakan gold standar bagi uji serologi yang lain, namun memiliki keterbatasan, di mana dibutuhkan 2 spesimen darah atau serum, yaitu darah yang diambil pada saat penyakitnya masih akut dan darah convalescence, yaitu diambil paling sedikit 7 hari setelah pengambilan spesimen pertama. Si uji hem agglutination ini mendeteksi infeksi primer dan sekunder. Lalu ada uji McElisa. McElisa merupakan uji serologi klasik untuk Denji dengan menggunakan antigen spesifik Denji dari seluruh serotip DN1-4 untuk menangkap antibodi IgM spesifik anti-Denji pada sampel serum. Sebagian besar antigen yang digunakan untuk pengujian ini berasal dari Flowtherapy envelope virus Denji. Lalu yang keempat ada reverse transcriptase polymerase chain reaction atau RT-PCR dari serum atau plasma biasanya. Dapat dilakukan dengan cara one step atau nucleic acid sequence based amplification atau NASBA. Di luar negeri, real time PCR ini sudah banyak digunakan karena hasil yang didapat lebih cepat dan bersifat kuantitatif. Lalu ada pemeriksaan Denji NE1 antigen. Saat ini telah banyak tersedia reagen-reagen komersial untuk pemeriksaan Denji NE1 antigen ini. Reagen tersebut ada yang dibuat dalam format ELISA dan juga immunochromatografi atau rapid test. Lalu ada tes Denji blood. Dalam kasus yang meragukan, sangat ideal bila tersedia tes yang dapat memberikan hasil yang akurat dan cepat. Nah, contohnya bisa dengan menggunakan tes Denji blood ini. Lalu ada antigen Denji IgM dan IgG rapid test. Saat ini telah banyak dikembangkan reagen untuk pemeriksaan antigen Denji, IgM, dan IgG dengan metode pemeriksaan yang cepat atau bisa disebut rapid test ini, di mana pekerjaannya sangat sederhana dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit sehingga hasil pemeriksaan dapat diperoleh dengan cepat. Namun kelemahannya itu rapid test ini tidak dapat mendeteksi virus sebelum terjadi infeksi. Jadi walaupun virus itu sudah ada dalam tubuh, dia tidak sulit terdeteksi oleh si rapid test ini karena rapid test ini mendeteksi anti-Denji IgM IgG, sedangkan anti-Denji itu adanya setelah terjadi infeksi. Lalu ada rapid test Panbio Denji Duo Case, deteksi kualitatif antibodi IgM dan IgG untuk diagnosis demam Denji.
dapat membedakan infeksi primer dan sekunder. Lalu ada Panbio-Dengue Early Rapid, yaitu tes imunokromatografi antigen Dengue NS1, deteksi kualitatif antigen NS1 pada serum dan plasma. Sensitivitasnya bisa mencapai sampai 91,89%, lalu spesifisitasnya bisa mencapai hingga angka 98,39%. Lalu ada SD-Dengue NS1-AG. Tes ini merupakan tes klinis untuk fase awal infeksi Dengue. Lalu ada SD Biolin Dengue IgM Rapid Test. Tes ini untuk infeksi Dengue yang dapat menyeleksi infeksi primer dan infeksi sekunder. Lalu yang terakhir ada SD Biolin Dengue Duo Kit, yaitu rapid test yang dirancang untuk mendiagnosa virus Dengue NS1 antigen serta antibodi terhadap virus Dengue, yaitu Dengue IG atau IgM, mencakup semua terhadap klinis saat fase akut ke fase pemulihan infeksi. Di sini ada kasus yang pertama, yaitu keterkaitan dari jurnal yang berjudul keterkaitan antigen NS1 infeksi virus Dengue dengan serotip virus Dengue. Kasusnya itu infeksi virus Dengue 4D. Saat ini merupakan penyakit yang menjadi endemis di dunia, dan secara mendunia terjadi peningkatan kejadian 30 kali dalam 50 tahun terakhir. 4D menyebabkan masalah besar bagi kesehatan masyarakat karena diperkirakan setiap tahun menyebabkan 100 juta kasus demam Dengue dan 250.000 sampai 500.000 Dengue hemorrhagic fever atau DHF, Dengue shock syndrome DSS. Berdasarkan macam infeksi virus Dengue terdapat dua jenis, yaitu infeksi virus primer dan sekunder. Metode pemeriksaan yang digunakan di sini yaitu Panbio-Dengue Early Rapid, ada yang merupakan uji imunokromatografis cepat, rapid test untuk pemeriksaan menurut mutu AGNS1 serum penderita sebagai penunjang pemeriksaan laboratorik untuk diagnosis 4D infeksi Dengue dalam penelitian ini. Prinsip pemeriksaannya, NS1-AG sebagai antigen akan bereaksi dengan anti-Dengue NS1 antigen yang dilapisi pada strip sebagai antibodi membentuk kompleks antigen-antibodi yang akan bergerak di sepanjang membran secara kromatografi menuju daerah T yang dilapisi oleh antibodi spesifik terdapat virus Dengue, membentuk kompleks antigen-antibodi yang akan menghasilkan garis pada strip. Kalau untuk interpretasi hasilnya, kalau untuk yang positif tampak dua garis berwarna merah muda pada T dan C. Kalau untuk yang negatif hanya tampak satu garis berwarna merah muda hanya di C-nya saja. Tetapi kalau untuk yang invalid tidak timbul warna pada C. Nah, maka dari itu pemeriksaannya harus diulang. Lalu sekarang kita langsung masuk aja ke alat dan bahan yang kita butuhkan. Nah, alat apa aja sih dan bahan apa aja sih yang kita butuhkan? Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu dalam pemeriksaan ini adalah tabung uji, ada running buffer, ada gold conjugate, ada serum, ada dipstick, dan juga ada stopwatch. Nah, sebelum kita melaksanakan langkah cara kerjanya, kita itu terlebih dahulu harus melakukan menggoyang-goyangkan atau membolak-balikan botol yang berisi gold conjugate. Nah, kenapa itu harus dilakukan? Karena agar gold conjugate yang berada di dalam botol itu tercampur merata. Nah, setelah itu dilakukan, baru sekarang kita masuk ke cara kerjanya. Yang pertama, kita terlebih dahulu harus menyiapkan tabung ujinya. Lalu kita tambahkan 50 mikrolit serum ke dalam tabung. Lalu kita tambahkan 25 mikrolit running buffernya. Lalu kita tambahkan 25 mikrolit gold conjugate-nya. Nah, setelah semuanya berada di dalam tabung, kita campurkan semuanya dengan cara menggoyang-goyangkan tabungnya. Nah, setelah tercampur semuanya, kita langsung masukkan dipsticknya ke dalam tabung. Tetapi kita itu harus memasukkan dipstick ke dalam tabungnya itu harus sampai dasar tabungnya. Nah, setelah itu kita langsung nyalakan stopwatchnya dan kita tunggu hasilnya selama 15 menit. Kita masuk ke hasil pada jurnal yang telah kita bedah, yaitu ada
hasil seperti ini. Hasil uji diagnostik di 100 sampel penderita infeksi virus Dengue dan non-infeksi virus Dengue tercantum di berbagai hasil seperti, yaitu menunjukkan kepekaan hasilnya 49,2%, untuk kekhasan hasilnya 100%. Lalu ada juga hasil pemeriksaan antigen NS1 jenis infeksi primer Dengue didapatkan 70,2% hasil yang positif. Dan juga untuk yang sekunder hasilnya 33,3%. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa antigen NS1 ini dihasilkan mulai dari hari pertama demam hingga hari ke-9, tetapi biasanya tidak lebih dari 1 minggu. Lalu ada juga perbandingan hasil antigen NS1 dengan pemeriksaan lain, yaitu pada pemeriksaan PCR. Hasil PCR dari 65 sampel didapatkan PCR yang positif itu adalah 49,2%. Dengan kalau yang antigen NS1-nya yang positifnya 60,25%. Hal yang menarik dapat dilihat dari PCR yang negatif itu didapatkan hasil 50,8%. Nah, sedangkan pada antigen NS1 itu dijumpai hasil 36,4% antigen NS1 positif. Hal ini mendukung bahwa temuan antigen NS1 lebih unggul kepekaannya dibandingkan dengan biakan virus dan pemeriksaan PCR maupun antibodi IgE serta IgG anti-Dengue. Kekhasan dari antigen NS1 ini sama tinggi dengan gold standar atau baku emas pada biakan virus atau isolasi virus maupun PCR. Lalu ada juga yang kita temukan hasilnya adalah dari 35 sampel penderita non-infeksi virus Dengue, semuanya menunjukkan hasil antigen NS1 negatif 100%. Kelebihan dari pemeriksaan ini. Dalam penelitian ini, antigen NS1 lebih unggul daripada PCR karena dari 33 sampel PCR negatif didapatkan hasil antigen NS1 positif yaitu 36,4%. Nah, kepekaan antigen NS1 ini pada Panbio Dengue Early Rapid walaupun rendah, tetapi bila dijumpai hasil yang positif, maka dapat dipastikan penderita mengidap infeksi virus Dengue. Kalau untuk kekurangannya, pada kekurangannya yaitu sensitivitasnya rendah, maka sebaiknya ditambah dengan uji serologik lain untuk menunjang diagnosis dari infeksi virus Dengue ini. Dan untuk perbandingan dari setiap metode yang lain adalah yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu hasil PCR dari 65 sampel didapatkan PCR yang positif 49,2%. Dan pada antigen NS1 yang positifnya 62,5%. Hal yang menarik dapat dilihat dari hasil PCR yang negatif sebanyak 50,8%, tetapi pada antigen NS1 didapatkan hasil 36,4% positif. Pada penelitian ini, antigen NS1 lebih unggul kepekaannya dibandingkan dengan biakan virus dan pemeriksaan PCR maupun antibodi IgM serta IgG anti-Dengue. Kekhasan antigen NS1 ini sama tinggi dengan gold standar atau baku emas pada isolasi virus atau biakan virus maupun PCR. Adapun kesalahan-kesalahan dalam pemeriksaan seperti yang pertama adalah waktu pengambilan darah sampel yang tidak sama pada hari mulai demamnya. Menurut penelitian, bahwa kadar tertinggi dari antigen NS1 ini terutama dijumpai pada saat demam hari ketiga. Nah, lalu yang kedua ada jenis infeksi Dengue yang terjadi karena infeksi primer. Kadar antigen NS1-nya lebih stabil dibandingkan dengan infeksi sekunder yang lebih cepat menurun, terutama setelah melewati demam hari ketiga. Lalu yang ketiga ada serotip virus Dengue yang menginfeksi penderita, yaitu infeksi primer yang memiliki kadar lebih tinggi daripada yang sekunder. Selanjutnya yaitu kasus evaluasi pemeriksaan imunokromatografi untuk mendeteksi antibodi IgM dan IgG demam berdarah Dengue pada anak. Nah, kasusnya itu penderita DBD yang dirawat di unit perawatan intensif bagi bagian ilmu kesehatan anak RSU Dr. Sutomo Surabaya antara bulan Juli 2005 sampai dengan bulan Agustus 2005 dan 27
penderita non-DBD, yaitu diantaranya 2 penderita tifoid, 5 penderita difteri, 10 penderita bronkopneumonia, dan 10 penyakit infeksi saluran kemih. Nah, infeksi virus dengue atau IFD ini tuh merupakan penyakit yang menjadi endemis di dunia. Secara mendunia terjadi peningkatan kejadian 30 kali dalam 50 tahun terakhir ini. Nah, IFD ini menyebabkan masalah besar bagi kesehatan masyarakat karena diperkirakan setiap tahun menyebabkan 100 juta kasus demam dengue dan 250.000 sampai 500.000 dengue atau hemorrhagic fever atau dengue shock syndrome. Nah, berdasarkan macam infeksi virus dengue terdapat dua jenis infeksi, yaitu infeksi primer dan infeksi sekunder. Metodenya itu menggunakan metode imunokromatografy dan metode ELISA. Bisa dilihat di PPT ya. Lalu ada prinsipnya, yaitu antibodi IgM dan IgG dari virus dengue dalam sampel akan ditemukan secara spesifik oleh antibodi human IgM dan IgG yang terikat pada membran nitroselulosa sebagai fase padat. Lalu berikatan dengan anti dengue yang telah membentuk kompleks dengan gold bubbled anti dengue monoclonal antibody dan memberi warna pada garis tes. Selanjutnya ada bahan dan cara kerja. Nah, penelitian ini bersifat pengamatan observasional. Sampel serum berasal dari 50 penderita DBD yang dirawat di unit perawatan intensif bagian ilmu kesehatan anak RSU Dr. Sutomo Surabaya antara bulan Juli 2005 sampai dengan bulan Agustus 2005. Dan 27 penderita non-DBD, yaitu 2 penderita tifoid, 5 penderita difteri, 10 penderita bronkopneumonia, 10 penyakit infeksi saluran pernapasan. Metode ini, metode imunokromatografy menggunakan Denji Duo IgM dan IgG Rapid Casty. Lalu Panbio dan juga metode ELISA menggunakan Denji Duo IgM dan IgG. Selanjutnya yaitu Panbio Catalogue. Nah, yang pertama ada tabung reaksi, kedua tes akon, dan ketiga serum. Cara kerjanya yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, teteskan serum atau plasma pada strip akon sebanyak 10 tetes. Ketiga, tambahkan larutan buffer sebanyak 3 tetes. Selanjutnya yaitu yang terakhir, baca hasil setelah 5-15 menit. Selanjutnya ada hasil. Sebanyak 50 sampel serum penderita yang bergejala klinis demam berdarah Dengue diperiksa menggunakan Denji Duo IgM dan IgG Capture ELISA. Nah, pada tabel pertama yaitu menunjukkan bahwa Denji IgM dan IgG Capture ELISA memberikan hasil positif di 44 sampel, yaitu 88%. Terdiri dari infeksi sekunder 37 sampel, yaitu 74%, lalu infeksi primer 7 sampel, yaitu 14%, dan hasil negatif di 6 sampel, yaitu 12%. Nah, didasari 44 sampel yang positif terinfeksi virus Dengue diperiksa menggunakan Denji Duo IgM dan IgG Rapid Casty dan menunjukkan 43 sampel, yaitu 97,7% positif terdiri dari infeksi sekunder 36 sampel, yaitu 81,4%, dan infeksi primer 7 sampel yaitu 16,3%, dan 1 sampel yaitu 2,3% yang negatif. Nah, selanjutnya pada tabel 2 dan 3 yaitu sampel penderita non-DBD yang berjumlah 27 diperiksa menggunakan Denji Duo IgM dan IgG Rapid Casty menunjukkan hasil positif di 2 sampel yaitu 7,4% dan 25 sampel 92,6% yang negatif. Nah, nilai diagnostik Denji Duo IgM dan IgG Rapid Casty yang diperoleh dari hasil penelitian ini didapat
yaitu hasil penelitian di 44 sampel DBD menunjukkan bahwa 43 sampel yaitu 97,7% memberikan hasil Denji 2 IgM dan IgG rapid casity positif, dan 1 sampel yaitu 2,3% memberikan hasil negatif. Nah, hasil Denji 2 IgM dan IgG rapid casity terhadap 27 sampel penderita non-DBD didapatkan bahwa 25 sampel yaitu 92,6% menunjukkan hasil yang negatif dan 2 sampel yaitu 7,4% menunjukkan hasil yang positif. Selanjutnya yaitu ada kelebihan. Yang pertama, sensitivitas diagnostik Denji 2 IgM dan IgG rapid casity adalah 97,7%. Yang kedua yaitu spesifitas diagnostik Denji 2 IgM dan IgG rapid casity adalah 92,6%. Kekurangannya yang pertama, nitroselulose membran tidak stabil pada suhu tinggi. Yang kedua, bisa saja terjadi positif palsu atau negatif palsu. Selanjutnya yaitu ada kesalahan dalam pemeriksaan. Nah, pada penelitian ini, dari 27 sampel penderita non-DBD, terdapat 2 sampel, yaitu 7,4% memberikan hasil positif Denji 2 IgM dan IgG rapid casity, yaitu 1 penderita tipoid yang berupa IgM positif, dan 1 penderita difteri yang berupa IgG positif. Telah diperiksa untuk pengukuhan menggunakan Denji 2 IgM dan IgG capture ELISA yang hasilnya ternyata negatif. Kegiatan ini menunjukkan bahwa hasil Denji 2 IgM dan IgG rapid casity adalah positif semu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa di infeksi primer, terutama penyakit tipoid, peneliti harus lebih waspada dalam menyimpulkan dan sebaiknya dikukuhkan dengan pemeriksaan klinis serta pemeriksaan laboratorium lainnya. Selanjutnya ada perbandingan dari setiap metode. Penelitian mengenai Denji 2 IgM dan IgG rapid casity telah banyak dilakukan di luar negeri dengan hasil yang memuaskan. 5. Mengevaluasi infeksi Denji akut menggunakan Denji 2 IgG dan IgM capture ELISA dibandingkan dengan Denji 2 IgM dan IgG rapid casity. Kemampuan menemukan infeksi primer di Denji 2 IgM dan IgG capture ELISA memiliki sensitivitas 97,9%. Denji 2 IgM dan IgG rapid casity yaitu 100%. Sedangkan di infeksi sekunder, sensitivitas Denji 2 IgM dan IgG capture ELISA yaitu 100%. Denji 2 IgM dan IgG rapid casity adalah 93,3%. Dengan spesifitas Denji 2 IgM dan IgG rapid casity 94,2%. Peneliti lain, 5 membandingkan Denji 2 IgM dan IgG rapid casity dengan Denji 2 IgM dan IgG capture ELISA dalam mendeteksi infeksi Denji menunjukkan sensitivitas diagnostik Denji 2 IgM dan IgG rapid casity yaitu 94%, 109/116, dengan spesifitas diagnostik 93,5%, yaitu 97,98. Kemampuan menemukan infeksi primer di Denji 2 IgM dan IgG rapid casity memiliki sensitivitas 81,8%, yaitu 27/33, sedangkan di infeksi sekunder 88%, yaitu 73/83%. Rasio IgM atau IgG fase akut untuk menentukan infeksi dengue sekunder. Metode dilakukan di uji diagnostik pada sampel yang diambil secara berkesinambungan konsekutif sampling pada 62 anak yang dicurigai menderita demam berdarah dengue antara Juli 2003 sampel dengan Juni 2004 dengan menggunakan rasio IgM atau IgG secara ELISA pada fase akut. Uji hambatan hemaglutinasi sesuai dengan kriteria WHO sebagai baku emas. Prinsip antibodi menghambat proses hemaglutinasi dari virus bila antibodi spesifik dan virus dicampur sebelum ditambah eritrosit, hemaglutinasi akan terhambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusiti Nurrohimah, NPM 3118016 akan menjelaskan tentang bahan dan cara kerja dan hasil dari penelitian. Bahan dan cara kerjanya,
Penelitian ini merupakan uji diagnostik untuk menilai akurasi IgM atau IgG berdasarkan uji ELISA anti-Dengue untuk menentukan infeksi sekunder pada DBD dengan menggunakan uji hambatan hemaglutinasi sebagai baku emas selama dirawat. Selama dirawat itu diambil sampel darah 1 mili tiap hari untuk pemeriksaan hemoglobin, leukosit, hematokrit, dan trombosit. Pemeriksaan darah tepi juga dilakukan pada fase konvalesen atau saat kontrol dipulangkan. Pada subjek yang tidak mengalami hemakonsentrasi selama fase akut, pengambilan sampel darah fase akut untuk pemeriksaan uji HI, IgM, dan IgG dengan teknik ELISA dilakukan pada hari sakit ke-5 atau ke-6. Untuk uji HI fase konvalesen, pengambilan sampel darah dilakukan 2-3 minggu setelah pengambilan yang pertama. Sampel yang telah memenuhi kriteria inklusi dibagi menjadi 2 kelompok didasarkan atas hasil uji hambatan hemaglutinasi sesuai kriteria WHO. Saya Yayu Siti Nurrohima, NPM 3118016 akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Dari tabel 1 ada karakteristik subjek dengan menentukan infeksi sekunder dan infeksi primer. Selama periode penelitian Juli 2003 sampai dengan Juni 2004, dari 191 anak yang didiagnosis suspek DBD, 67 anak memenuhi kriteria penelitian, 5 anak drop out terdiri dari 4 anak tidak datang pada saat pengambilan darah uji HI pada fase konvalesen. 1 anak tidak memenuhi syarat, hanya 62 anak yang dapat diinterpretasi hasil uji HI. Didapatkan ada 48 orang, 77,4% anak dengan mengalami infeksi sekunder, dan 14 orang, 22,6% anak dengan mengalami infeksi primer. Manifestasi klinis anak dengan infeksi sekunder adalah demam Dengue pada 17 anak, DBD non-shock pada 23 anak, dan DBD shock pada 8 anak. Sedangkan 14 anak dengan infeksi primer semuanya termasuk dalam demam Dengue. Kadar rata IgM dan rasio IgM atau IgG lebih tinggi pada kelompok infeksi primer. Sedangkan kadar rata IgG lebih tinggi pada kelompok infeksi sekunder. Lalu tabel kedua ada perbandingan kadar rata IgM dan IgG pada demam Dengue dan DBD. Kadar rata IgG pada DBD shock jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pada penderita dengan DBD. Lalu tabel 3 ada perbandingan kadar rata IgM dan IgG antara penderita demam Dengue, DBD non-shock, dan DBD shock. Dari metode ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan untuk mengetahui gambaran IgM dan IgG pada infeksi Dengue dan akurasi rasio IgM atau IgG secara ELISA pada fase akut untuk menentukan infeksi sekunder. Lalu kekurangannya memerlukan waktu relatif lama untuk menentukan infeksi Dengue primer dan sekunder karena memerlukan pemeriksaan serum pada fase akut dan konvalesen. Kesalahan dalam pemeriksaan dalam metode ini, jumlah sampel sedikit, variabel luar yang dapat mempengaruhi respon imun seperti umur, jenis kelamin, dan status gizi tidak dapat kami kendalikan karena pada uji diagnostik secara metodologi memang tidak memungkinkan untuk itu. Hal lain yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan adalah adanya kemungkinan reaksi silang dengan flavivirus lain pada subjek yang kami teliti, tidak dapat kami buktikan. Terima kasih.